Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Dewi Puspita dengan NIM 103 2023 012. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika semester 3 di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal Kapitas Vekta SMA Matematika. Nah, langsung saja, soal yang pertama. Nah, pada soal kali ini, jika X0, Y0, dan Z0 ialah sistem persamaan dari 2X tambah Z sama dengan 5 merupakan persamaan 1, Y dikurang 2Z sama dengan min 3 merupakan persamaan 2, X ditambah Y sama dengan 1 merupakan persamaan 3. Maka, X tambah Y tambah Z adalah. Nah, pada penyelesaian kali ini, kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2, yaitu 2X ditambah Z sama dengan 5 dan X ditambah Y sama dengan 1. Nah, di sini kita akan mengeliminasi nilai X. Pada persamaan 1, X memiliki koefisien 2, dan persamaan 3, X memiliki koefisien 1. Nah, kita harus menyeimbangkan keduanya, maka yang atas akan kita kalikan 1, yang bawah akan kita kalikan 2. Persamaan 1 dikali 1 akan tetap menjadi 2X ditambah Z sama dengan 5. Nah, X dikali 2, 2X. Y dikali 2 menjadi 2Y. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, ini bisa kita eliminasi. 2X dikurang 2X. Nah, Z dikurang 2Y kita tulis tetap ya. Z dikurang 2Y. 5 dikurang 2, 3. Nah, ini merupakan persamaan 4. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi persamaan 2 dengan 3. Yaitu Y dikurang 2Z sama dengan minus 3. Dan X ditambah Y sama dengan 1. Nah, di sini kita akan mengeliminasi langsung si Y. Maka kita eliminasi Y dikurang Y, tahap. Dan X dikurang min 2Z, nih, dikurang X sama dengan min 3 dikurang 1, min 4. Nah, ini merupakan persamaan 5. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi persamaan 4 dengan persamaan 2. Berarti persamaan 4 si Z dikurang 2Y sama dengan 3. Persamaan 2, Y dikurang 2Z sama dengan minus 3. Nah, kali ini kita akan mengeliminasi si Z ini. Maka kita lihat di atas Z memiliki koefisien 1, yang bawah memiliki koefisien min 2. Maka kita kali 2 yang atas, ini kita kali 1. Nah, 2 dikali Z, 2Z. 2 dikali min 2Y, jadi min 4Y, sama dengan 3 dikali 2, 6, yang bawah tetap ya, karena dikali 1. Y min 2Z, sama dengan min 3. Nah, di sini kita gunakan tanda tambah. Karena apa? Kalau kita menggunakan tanda kurang, 2Z dikurang min 2Z akan menjadi 4Z. Karena kita ingin mengeliminasi, maka kita tambah. Jadi, 2Z ditambah min 2Z. Habis. Nah, kita tulis min 4Y. Min 4Y dikurang Y, maaf ditambah ya, ditambah Y sama dengan 6 dikurang 3. 3. Udah, min 4Y ditambah Y berarti minus 3Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 per minus 3. Menghasilkan minus 1. Nah, kita udah mendapatkan nilai Y. Maka, langkah selanjutnya kita akan menggunakan metode substitusi. Nah, dikarenakan Y sudah ditemukan yaitu minus 1, kita lihat pada persamaan 3. Nih. Maka, X ditambah Y sama dengan 1. X ditambah. Nah, karena Y-nya sudah ditemukan, kita substitusi. Menjadi minus 1 sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1. Minus 1 pindah ke kemari, ini negatif jadi positif. Berarti X sama dengan 2. Nah, telah ditemukan X dan Y. Sekarang kita ingin mencari nilai Z. Maka kita gunakan persamaan 2. Yaitu Y dikurang 2Z sama dengan minus 3. Y-nya telah ditemukan. Minus 1. Sama dikurang 2Z kurang minus 3. Dan minus 2Z sama dengan minus 3. Nah, negatif pindah kemari jadi positif. Jadi ditambah 1. Minus 2Z sama dengan minus 3 ditambah 1, minus 2. Z sama dengan minus 2 per minus 2 sama dengan 1. Nah, telah ditemukan nilai X, Y, Z. Maka, nih, X ditambah Y ditambah Z adalah, di sini kita tulis ya, X ditambah Y ditambah Z sama dengan nilai X adalah 2 ditambah nilai Y minus 1. Minus 1 ditambah 1.
sama dengan 2 dikurang 1. 1 ditambah 1, 2. Maka nilai X ditambah Y ditambah Z adalah 2. Soal yang kedua. Nah, soal selanjutnya adalah jika nilai dari akar 2026 ditambah 2 akar 2025 sama dengan akar A ditambah akar B, di mana nilai A lebih besar dari nilai B, maka nilai A kurang B adalah. Nah, pada soal kali ini kita menggunakan pembuktian gini. Jika A ditambah B akar C sama dengan nilai akar X ditambah akar Y. Nah, kita lihat pada bentuk umum berikut. Nah, jika akar A ditambah B akar C, yaitu sama dengan akar X ditambah akar Y. Nah, kita lihat. Ini telah sama pada persamaan di atas. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui nilai X dan Y ini? Nah, yaitu jika akar X jika nilai X ditambah nilai Y menghasilkan nilai A. Dan jika X dikali Y menghasilkan nilai C. Nah, kita lihat pada akar 2026 ditambah 2 akar 2025. Kita dapatkan angka yaitu sama dengan, kita buat dulu soalnya, 2026 ditambah 2 akar 2025 ya. Nah, yaitu angka 2025 dan akar 1. Nah, dikarenakan si A itu lebih besar dari B, maka kita tulis terlebih dahulu si angka 2025 ditambah akar 1. Nah, 2025 ditambah 1 menghasilkan 2026, 2025 dikali 1 menghasilkan 2025. Nah, berarti ini adalah nilai A dan ini adalah nilai B. Maka A dikurang B sama dengan 2025 dikurang 1, yaitu 2024. Nah, soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga, jika 3 pangkat 4X dikurang 5 sama dengan 3 akar 3 pangkat 4X ditambah 5, maka X adalah, nah, pada penyelesaian kali ini, kita akan menulis sepertinya, 3 pangkat 4X dikurang 5 sama dengan, nah, pada 3 akar 3 pangkat 4X tambah 5, kita tulis seperti ini ya. 3 pangkat 4X ditambah 5 sama dengan, karena di sini 3 maka di sini 1/3. Nah, 3 4X kurang 5 sama dengan 3 4X ditambah 5/3. Nah, selanjutnya kita coret ini. Habis, kita bagikan 3 ya, sama-sama bagi 3. Nah, sisanya 4X kurang 5 sama dengan 4X tambah 5/3. Ini kita kali. 3 dikali 4X, 3 dikali min 5. 3 kali 4X, 12X, min 5 kali 3, minus 15. Berarti 4X ditambah 5. Nah, kita susun X sama X dan konstanta dengan konstanta. 12X, 4X pindah kemari jadi kurang, sama dengan 5, minus 15 pindah kemari jadi positif, jadi ditambah 15. Nah, sekarang 12X dikurang 4X, 8X, 5 ditambah 15, 20. Maka X sama dengan 20/8. Nah, sama-sama kita kecilkannya, dibagi 4, dibagi 4. Berarti X sama dengan 5, 20 bagi 4, 5, 8 bagi 4 sama dengan 2. Maka nilai X adalah 5/2. Soal yang keempat. Pada soal yang keempat, jika 8 log 5 sama dengan R, maka 5 log 16 adalah, nah, diketahui 8 log 5 sama dengan R. Nah, ini bisa kita buat 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Log 5 sama dengan R. 3-nya kita pindahkan ke depan menjadi 1/3. 2 log 5 sama dengan R. Nah, sama-sama kita kali 3. Ini menjadi 1, berarti jadi 2 log 5 sama dengan 3 kali R, 3R. Nah, bisa kita tulis menjadi seperti ini agar lebih mudah untuk menjawab soalan berikut. Nah, maka 5 log 16 adalah, bisa kita tulis menjadi 5 log 16 ini sama dengan 2 pangkat 4. Nah, kita pindahkan 4-nya menjadi 4/1, karena di sini pangkat 1. 5 log 2. 4 bagi 1, 4. 5 log 2. Nah, yang diketahui itu adalah 2 log 5. Maka kita gunakan rumus berikut, di mana jika A log B sama dengan 1/B log A. Nah, untuk merubah si A menjadi B, si B menjadi A, maka ini kita ubah menjadi 4, 1/2 log 5. Nah, kan 2 log 5 itu sama dengan 3R. Bisa kita ubah menjadi 4, 1/3R.
sama dengan 4/3R atau 4/3R. Maka 5 log 16 itu sama dengan 4/3R. Soal yang kelima. Pada soal kelima, nilai rata-rata matematika dari 15 siswa adalah 95. Jika S masuk, maka nilai rata-rata terbaru adalah 94. Berapakah nilai S? Maka yang diketahui, jika 15 siswa rata-ratanya sama dengan 95. Nah, karena S masuk, kita ibaratkan berarti menjadi 16 siswa. 16 siswa sama dengan 94 rata-ratanya. Nah, ditanya adalah nilai S. Maka yang pertama kita mencari nilai rata-rata gabungan, yaitu X gap dari yang pertama ya, berarti 15 dikali 95 sama dengan 1425. Nah, yang kedua berarti 16 siswa dikali 94 sama dengan 1514. Nah, untuk mencari nilai S yaitu rata-rata yang lebih besar dikurang dengan rata-rata gabungan lebih kecil. 1514 dikurang 1425 sama dengan 79. Maka nilai S adalah 79. Soal yang keenam. Pada soal yang keenam, jika suku banyak PX sama dengan 2X pangkat 4 ditambah AX pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 5X ditambah B dibagi oleh X pangkat 2 dikurang 1 memberi sisa 6X tambah 5. Maka A kali B adalah, nah di sini kita akan mencari nilai A kali B. Maka yang pertama PX sama dengan X kuadrat dikurang 1. Dari mana? Ini rumusnya di sini ya. PX sama dengan, kita buat fx ya. PX dikali HX ditambah SX. Nah, di sini PX-nya adalah X kuadrat dikurang 1 karena dia dibagi oleh. Nah, HX-nya nggak diketahui, kita buat ditambah SX-nya dari si suku banyak ini tidak diketahui, maka kita ibaratkan menjadi X tambah B. Nah, ini kita faktorkan. X kuadrat dikurang 1 menjadi X tambah 1, X kurang 1. Tetap ya, HX ditambah HX ditambah B. Nah, yang ditanya adalah nilai A dan B. Di sini kita sudah mendapatkan nilai X-nya. X tambah 1 sama dengan X tambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. Di sini X dikurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Nah, kita substitusikan X pada persamaan ini. Jika X-nya min 1 menjadi 2 pada ini ya. Nih. Min 1 pangkat 4 ditambah A min 1 pangkat 3 dikurang 3 min 1 pangkat 2 ditambah 5 min 1 ditambah B. Nah, min 1 pangkat 4 berarti 1, 2 kali 1 2 ditambah min 1 pangkat 3 sama dengan min 1 berarti dia min A. Min 1 pangkat 2 1 berarti 3 kali 1 3 dikurang 3 ditambah ini karena 5 dikali min 1 berarti dikurang 5 ditambah B. Nah, di sini 2 dikurang 3 minus 1 dikurang 5 minus 6 dikurang A ditambah B. Nah, dikarenakan pada persamaan ini memberi sisa 6X, maka di sini kita buat 6X ya. 6X tambah 5 berarti sama dengan 6 dikali min 1 ditambah 5. Berarti ini sama dengan 6 dikali min 1 min 6 ditambah 5. Berarti di sini min 6 dikurang A ditambah B sama dengan min 6 tambah 5 minus 1. Ini kita buat ditambah ini sama dengan minus 1, ini pindah kemari jadi tambah 6. Min A ditambah B sama dengan min 1 ditambah 6, 5. Dah kita dapat persamaan 1. Dah, kita substitusikan P sama dengan 1 ya. P1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 4 ditambah A dikali 1 pangkat 3 dikurang 3, 1 pangkat 2 ditambah 5 dikali 1 tambah B sama dengan 6 dikali 1 tambah 5. 1 pangkat 4 sama dengan 1, 2 kali 1 2 ditambah 1 pangkat 3 tetap 1, A kali 1A 1 pangkat 2 tetap 1 berarti dikurang 3 5 dikali 1 ditambah 5 ditambah B tetap sama dengan 6 kali 1 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, 2 dikurang 3 minus 1 ditambah 4 berarti minus 1 ditambah 5 berarti 4 ya. Berarti di sini kita buat 4 ditambah A ditambah B sama dengan 11. A tambah B sama dengan 11 kurang 4. A tambah B sama dengan 11 dikurang 4 adalah 7. Dan ini merupakan persamaan kedua. Nah, di sini kita ingin mencari nilai A dan B dengan cara eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2, yaitu min A ditambah B sama dengan 5. A tambah B sama dengan 7. Kita tambah untuk mengeliminasi si
A. Min A ditambah A berarti habis. B tambah B, 2B. 7 tambah 5, 12. B sama dengan 12 per 2, sama dengan 6. Nah, dapat nilai B adalah 6. Sekarang kita gunakan metode substitusi. Menggunakan persamaan 2, biar lebih gampang. A tambah B sama dengan 7. A ditambah, B-nya sudah diketahui 6, dengan 7. A sama dengan 7. 6 sini positif ya, kembali jadi negatif. A sama dengan 7 kurang 6, 1. Maka nilai A dikali B sama dengan nilai A-nya 1, nilai B-nya 6 dikali 6. Berarti 1 kali 6, 6. Maka nilai A dikali B adalah 6. Soal yang ketujuh. Nah, pada soal yang ketujuh, temukan faktor dari suku banyak 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang 4x ditambah 8. Jika pangkat 2 saja, kita menggunakan metode pemaktoran. Dikarenakan ini pangkat 3, yang kita gunakan adalah metode Horner. Horner ya, Horner. Nah, sebelum masuk kepada metode Horner, kita cari terlebih dahulu pembuat nol dari persamaan berikut. Nah, saya dapat pembuat nolnya adalah minus 2. Kita coba ya. Jika F sama dengan minus 2, sama dengan berarti 2 dikali minus 2 pangkat 3 dikurang 5x. Kok X minus 2 pangkat 2 dikurang 14 kali minus 2 tambah 8. Minus 2 pangkat 3 sama dengan minus 6. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Minus 8 dikurang 5. Minus 2 pangkat 2, berarti kali 4 dikurang 14 dikali minus 2 ditambah 8. 2 dikali minus 8 minus 16. Minus 5 dikali 4 minus 20 dikurang minus 14 dikali minus 2, 28. Karena minus kali minus jadi positif ya, positif 28 ditambah 8. Ini sama dengan minus 16 dikurang 20 minus 36 ditambah 28 ditambah 8 sama dengan 36. Minus 36 ditambah 36 sama dengan 0. Nah, berarti kita gunakan minus 2. Nah, untuk menggunakan metode Horner, kita gunakan koefisiennya ya, berarti 2 dari pangkat 3, berarti digunakan minus 5, minus 14, dan 8. Tambah, sini minus 2 ya. Kita turunkan 2. 2 dikali minus 2, minus 4. Minus 5 ditambah minus 4, minus 9. Minus 9 dikali minus 2, positif 18. Minus 14 ditambah 18, positif 4. 4 dikali minus 2, minus 8. 8 ditambah minus 8, 0. Nah, berarti kita dapatkan persamaan kuadratnya seperti ini ya. Nih, karena dia di sini minus 2, pembuat 0 dari minus 2 berarti kan dia x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 dikurang 2. X sama dengan minus 2. Maka bentuk dari faktornya kita buat yang ini ya. Berarti x ditambah 2, ini kan dia pangkat kuadrat, menjadi 2x kuadrat dikurang 9x ditambah 4. Nah, karena sudah dapat dia pangkat kuadrat, ini kita faktorkan. Saya dapat menjadi x tambah 1, x tambah 8. Karena di koefisien kuadrat adalah 2, maka di sini kita buat per 2, per 2. Oke, x tambah 2, x tambah 1 per 2, x ditambah 8 bagi 2, 4. Maka faktornya adalah x tambah 2 sama dengan minus 2. X tambah 1 per 2 berarti x sama dengan minus 1 per 2. Ini x tambah 4 berarti x sama dengan minus 4. Maka faktor dari suku banyak 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang 14x ditambah 8 adalah x sama dengan min 2, x sama dengan min 1 per 2, x sama dengan minus 4. Soal yang ke-8. Pada soal yang ke-8, fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x mempunyai titik stasioner. Nah, kita berarti mencari nilai titik stasioner. Nah, mencari nilai titik stasioner itu menggunakan f aksen x sama dengan 0. Nah, berarti turunan dari 2x ini, persamaan ini adalah, nah turunan dari 2x pangkat 3 sama dengan 6x pangkat 2 dikurang. Turunan ini adalah 18x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini sama-sama kita bagi 6 ya, agak kecil. Udah, 6 dibagi 6, 18 dibagi 6 minus 2x tambah, maaf ini minus 3 tambah 2, udah sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita faktorkan. Menghasilkan x dikurang 2, x dikurang 1. Nah, berarti nilai x-nya jika x dikurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. X dikurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, kita telah menemukan nilai X, maka kita substitusi pada persamaan awal untuk mendapatkan nilai titik stasioner. Nah, jika P sama dengan 2 terlebih dahulu, sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3, dikurang 9 dikali 2 pangkat 2, ditambah 12 dikali 2. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3, 8, dikurang 9, 2 pangkat 2 sama dengan 4, ditambah 12 dikali 2, 24.
2 kali 8, 16. Dikurang 36 ditambah 24. Sama dengan 4. Dah. Jika P sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 9 kali 1 pangkat 2 ditambah 12 dikali 1. 2 dikali 1 pangkat 3 tetap 1 dikurang 9 dikali 1. 9 tambah 12. Sama dengan 5. Maka kita temukan nilai titik stasionernya adalah titik stasioner, yaitu 2,4 dan 1,5. Nah, ini dia. Soal yang ke-9. Soal yang ke-9, nilai maksimum dari fungsi ft sama dengan t ditambah akar A dikurang 2t adalah 10. Maka nilai A adalah, kita harus terlebih dahulu mencari titik stasioner dari si t. Mencari nilai t berarti kita ya menggunakan f aksen x sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini kita sederhanakan dulu agar lebih mudah menjadi t ditambah a dikurang 2t pangkat 1/2 untuk menghilangkan akarnya. Nah, turunan dari persamaan ini, turunan dari t adalah 1 ditambah. Nah, untuk turunan ini kita gunakan turunan pangkat dan turunan fungsi. Nah, turunan pangkat terlebih dahulu. Turunan pangkatnya adalah 1/2 a dikurang 2t pangkat min 1/2. Dari mana 1/2 min? Yaitu 1/2 dikurang 1. Kemudian adalah turunan fungsi. Fungsinya ini. Turunan dari a adalah 1. Turunan dari min 2, t adalah min 2. Sama dengan 0. Berarti 1 ditambah 1/2 a dikurang 2t minus 1/2. 1 dikali min 1/2 berarti minus 1 dikali min 2 yaitu min 2 sama dengan 0. Nah, 1/2 dikali min 2 minus 1 berarti dia 1 dikurang ya karena minus 1. A dikurang 2t pangkat min 1/2 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan menjadi 1 dikurang 1 per a dikurang 2t pangkat 1/2. Menghilangkan minnya sama dengan 0. Nah, dikarenakan ini min, kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 1 sama dengan 1 per a dikurang 2t 1/2. Nah, kan di sini min pindah ke sebelah kanan menjadi positif. Selanjutnya kita kali silang menjadi a dikurang 2t pangkat 1/2 sama dengan 1. Sama-sama kita kali 2 untuk menghilangkan pangkat 1/2 menjadi menghasilkan a dikurang 2t sama dengan 1 pangkat 2 tetap 1. Nah, dikarenakan kita ingin mencari nilai t, maka a positif 1 pindah kemari jadi negatif dikurang 1 sama dengan minus 2t pindah ke sebelah kanan menjadi 2t. Maka a dikurang 1/2 sama dengan t. Kita dapat nilai t-nya adalah a dikurang 1/2. Nah, maka f t-nya adalah a dikurang 1/2 sama dengan, nah kita substitusikan nilai t-nya. A dikurang 1/2 ditambah akar a dikurang 2. T-nya adalah a dikurang 1/2. Nah, sama dengan, kita tulis lagi, a dikurang 1/2 ditambah akar. Nih, minus 2 dibagi 2 jadi minus 1. Maka menjadi a dikurang a, min dikali a, min a. Min dikali min 1 positif 1. Sama dengan a dikurang 1/2 ditambah akar. A dikurang a habis, berarti akar 1. Sama dengan a dikurang 1/2 ditambah 1. Nah, dikarenakan fungsi ini menghasilkan nilai maksimumnya adalah 10. 10, 10, 10. Nah, kemudian 10, 1 pindah kemari jadi kurang ini sama dengan a dikurang 1/2. 10 dikurang 1, 9. A dikurang 1/2. Kita kali silang. 9 kali 2, 18 sama dengan a kurang 1. Nah, karena kita mencari nilai a, berarti a sama dengan 18. Negatif pindah kemari jadi positif tambah 1 berarti 19 sama dengan a. Maka nilai a sama dengan 19. Nah, segitu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.